Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum li ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Hadirin jamaah salat Isya rahimani wa rahimakumullah, yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita telah memahami secara bersama bahwa sekarang ini kita berada pada bulan Ramadan, dan mungkin kita telah sering mendengar, bahkan selalu mendengar para dai, para mubaligh pada bulan Ramadan telah berbicara banyak tentang keutamaan Ramadan. Sehingga mungkin pada pertemuan yang singkat dan mubarakah ini ada beberapa hal singkat yang perlu saya sampaikan sebagai pelengkap dari apa yang telah disampaikan oleh para dai dan para mubaligh pada hari-hari sebelumnya. Hadirin dan hadirat, kita tahu bahwa begitu besar dan begitu banyaknya keutamaan yang Allah siapkan pada bulan Ramadan. Dan kita pun tahu bahwa kita ini manusia yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita tabiat sebagai manusia, yaitu tabiat manusia itu lemah, tergesa-gesa, dan sering salah. Maka dari itu Allah Subhanahu wa ta'ala melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu memotivasi kita supaya bagaimana kita berupaya mengimbangi kelemahan-kelemahan kita, berupaya mengimbangi kesalahan-kesalahan kita dengan melakukan amalan-amalan soleh. Maka dari itu Rasulullah bersabda, "Atbi'is sayyi'ata al-hasanah tamhuha." Susullah, ikutilah perbuatan-perbuatan jelek kalian itu dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Karena sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu dia menghapus perbuatan-perbuatan yang jelek. Begitu pula Rasulullah mengatakan, "Kullu bani Adam khata' wa khairul khata'ina tawwabun." Setiap anak Adam itu terjatuh dalam salah dan dosa, dan sebaik-baik orang yang berdosa adalah orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu hadirin dan hadirat, pada bulan Ramadan ini di antara sekian banyak amalan-amalan yang Allah siapkan dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menganjurkan dan memotivasi kita untuk melakukannya, ada satu amalan yang tidak kalah pentingnya, yaitu amalan yang Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah, "Wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid." Dan janganlah kalian mencampuri atau menggauli istri-istri kalian sementara kalian berada dalam keadaan sedang beriktikaf di masjid-masjid Allah. Dari ayat ini dan hadis-hadis yang berbicara tentang masalah ini, maka para ulama mengatakan kepada kita bahwa dalam bulan Ramadan ini
ada suatu amalan yang sangat utama dan sangat baik dilakukan oleh seseorang, yaitu amalan beriktikaf. Kalau ditanyakan apakah itu iktikaf, maka para ulama mengatakan iktikaf secara bahasa adalah menahan diri dan menetap di suatu tempat tertentu, baik dalam rangka beribadah kepada Allah ataupun dalam rangka kemaksiatan. Adapun secara istilah, i'tikaf itu adalah menahan diri dan berdiam di masjid dalam beberapa waktu tertentu dengan maksud untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sifat-sifat tertentu. Maka dari itu, i'tikaf ini pun dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Aisyah radhiyallahu taala anha pernah berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'taqifu min al-ashr al-awakhir min Ramadan." Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dulunya itu beliau sering beriktikaf di masjid pada 10 hari yang terakhir dari bulan Ramadan. Hatta qabadahu Allah azza wa jalla. Dan amalan i'tikaf ini senantiasa dilakukan oleh Rasulullah sampai beliau diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dikatakan untuk apa seseorang beriktikaf, maka di sini ada beberapa keutamaan dari beriktikaf. Di antaranya, seseorang setelah disibukkan oleh Allah dengan berbagai macam aktivitas-aktivitas keduniaan, maka dia sangat dianjurkan untuk mengambil waktu-waktu tertentu untuk beribadah dengan Allah, untuk berdoa kepada Allah, memunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, mengadukan kelemahannya kepada Allah dan meminta segala kebutuhannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena memang kita telah mengetahui dan telah yakin bahwa nahnul fuqara wallahul ghani. Kita ini adalah orang-orang yang miskin, orang-orang yang fakir, orang-orang yang butuh terhadap Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada daya dan upaya yang dapat kita lakukan kecuali dengan pertolongan Allah. Maka mulai dari tidur sampai tidur kembali kita butuh terhadap Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaklah seseorang berdoa kepada Allah, apakah itu dalam kehidupan dunianya, kesehatannya, kesuksesannya, jabatannya, karirnya dan seterusnya. Dia berdoa dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidaklah menyandarkan kesuksesannya kepada kekuatannya. Dia tidaklah menyandarkan keberhasilannya pada kecerdasannya. Tidaklah dia menyandarkan seluruh dari berbagai macam hal-hal yang dia dapatkan dalam kehidupan dunia semata-mata bersumber dari dirinya, akan tetapi itu adalah nikmat dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dan hadirat. Dan lebih dari itu semua, pada amalan i'tikaf ini ada satu keutamaan besar dalam rangka mengejar suatu waktu yang di waktu inilah terjadinya pergantian takdir selama 1 tahun. Sebagaimana kita ketahui, kalau kita mempelajari kitab-kitab akidah, maka kita dapati bahwa takdir Allah Subhanahu wa taala itu ada yang namanya takdir azali, yaitu takdir yang terjadi 50.000 tahun sebelum manusia ini diciptakan. Sebelum Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi, 50.000 tahun sebelum itu Allah telah menakdirkan keadaan seseorang. Apakah orang ini termasuk orang yang bahagia, ataukah orang yang sengsara, orang yang sukses, ataukah orang yang mendapatkan malapetaka dan musibah dari Allah Azza wa Jalla. Kemudian takdir yang kedua adalah takdir yang terjadi setiap tahun. 1 kali 1 tahun itu terjadi perubahan takdir. Catatan takdir ditulis oleh para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah hari itulah, peristiwa itulah terjadi pada suatu malam yang kita mengejar dan berupaya untuk mencarinya, atau untuk mendapatkan atau melewati hari tersebut dalam keadaan taat kepada Allah, yaitu malam yang kita kenal dengan malam Lailatul Qadar. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar." Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran itu pada malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Di mana malam Lailatul Qadar itu adalah malam yang lebih baik dari 1000 bulan, kata Allah.
para ulama mengatakan apa yang dimaksudkan dengan lebih baik di situ. Sebab itu para ulama menjelaskan yang dimaksudkan dengan yang lebih baik bukan bulannya yang lebih baik, bukan tahunnya yang lebih baik, akan tetapi amalan-amalan yang dilakukan oleh seseorang pada hari itu, pada malam itu lebih baik daripada amalan-amalan yang dia lakukan selama 1000 bulan, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu tentu ini keutamaan yang besar hadirin. Belum tentu kita bisa hidup sampai 1000 bulan. Namun ketika seseorang beribadah atau melewati malam tersebut dalam rangka ketaatan kepada Allah, maka disitulah ada perubahan takdir, ada catatan takdir, sehingga bisa jadi seseorang yang tadinya di tahun lalu dia dituliskan dalam tahun tersebut termasuk orang yang susah, namun pada malam Lailatul Qadar itu dia dalam keadaan berdoa kepada Allah, bermunajat kepada Allah, memohon kepada Allah, dan dia melewati malam tersebut dalam ketaatan, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada para malaikat untuk menulis takdir orang ini di 1 tahun ke depannya menjadi orang yang bahagia, menjadi orang yang baik, menjadi orang yang mendapatkan karunia dan seterusnya dari takdir-takdir Allah Azza wa Jalla. Maka hendaklah kita bersemangat untuk mendapatkannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada kita dalam hadis, beliau mengatakan taharru Lailatul Qadri, bersegeralah atau carilah oleh kalian malam Lailatul Qadar itu fil witri, pada malam-malam ganjil, min ashril awakhir Ramadan, dari 10 akhir bulan Ramadan. Hadirin dan hadirat, inilah beberapa hal singkat yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang mubarakah ini. Mohon maaf atas kekurangannya, dan kita berdoa kepada Allah, senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah, wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma barik lana fima a'tayt, Allahumma barik lana fima a'tayt, Allahumma yassir lana wa la tu'assir alaina, Allahumma yassir lana wa la tu'assir alaina, Allahumma aslih ahwalana wa ahwalal muslimina fi kulli makan, Allahumma ansurna, Allahumma ansurna, Allahumma ansurna wal muslimina fi kulli makan wa zaman. Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.